Baik, kita lanjutkan materi kita dengan proses berikutnya, welding proses berikutnya, yakni proses GTAW, Gas Tungsten Arc Welding, atau orang Amerika menyebutkan dengan TIG, Tungsten Inert Gas. Itu sama, jadi kalau GTAW itu biasa dipakai di Eropa, sedangkan TIG biasanya di Amerika. Nah, kemudian apa capaian yang akan saudara dapatkan? Ya, saudara memahami prinsip dasar dari proses GTAW dan mengetahui cara memilih elektrodanya seperti apa. Nah, di proses GTAW itu merupakan proses pengelasan yang elektrodanya tidak terumpan, non consumable electrode. Artinya elektrodanya nanti bukan menjadi bagian dari logam las. Fungsi utama dari elektroda untuk menghasilkan busur listrik saja. Tidak seperti yang jenis consumable electrode. Kalau consumable electrode, elektrodanya akan terbakar, terumpan, dan menjadi satu kesatuan dengan welding weld metalnya. Nah, di proses GTAW ini, ya proses pengelasannya menggunakan gas pelindung, ya gas pelindung. Jadi ada inert gas yang diberikan agar nanti pada saat pengelasannya bisa terlindungi dari kontaminasi udara. Nah, dalam pengelasan GTAW juga proses pengelasannya bisa menggunakan filler metal atau tanpa menggunakan filler metal. Kalau tanpa menggunakan filler metal berarti kita menggunakan pemanasan dari busur yang dihasilkan oleh tungsten elektrodnya kemudian mencairkan logam induknya. Kalau dalam bahasa OAW biasanya disebut dengan autogenous. Ya, autogenous. Jadi menggunakan pengelasan asetilin tanpa menggunakan filler. Nah, di sini juga ada GTAW tanpa menggunakan filler. Nah, di GTAW ini sudah dikembangkan sejak Perang Dunia Kedua, ya, untuk menggantikan proses revetting yang biasa dilakukan. Nah, gas pelindung yang biasa digunakan adalah helium. Nah, karena helium saat itu yang tersedia. Nah, untuk perlindungan inert gas biasanya menggunakan gas mulia, ya namanya inert berarti gas mulia. Biasa helium, bisa argon yang umumnya digunakan. Nah, tetapi karena gas pelindung campuran selain gas inert juga dapat digunakan untuk aplikasi tertentu, maka ya sering juga disebut GTAW, gas tungsten arc welding. Ya, gas tungsten arc welding. Nah, proses GTAW menggunakan elektroda tungsten tidak terumpan atau elektrodanya tidak menjadi bagian dari logam las. Nah, gas pelindungnya dialirkan melalui torch untuk melindungi elektroda dan weld pool yang panas dari kontaminasi atmosfer udara. Nah, busur listrik yang dihasilkan dari arus listrik ya melewati elektroda. Kemudian ya antara ujung elektroda dan benda kerja terjadilah lompatan busur listriknya. Yang busur listrik ini nanti akan memanaskan benda kerja sampai mencair, kemudian diinsertkan elektroda untuk pengisi agar nanti menjadi satu kesatuan perpaduan antara base metal dan filler metal menjadi satu kesatuan. Nah, filler atau kawat
pengisi biasanya ditambahkan untuk mengisi sambungan. Nah, di sini di dalam proses GTAW kalau dilihat di skemanya nanti ada beberapa bagian utama, diantaranya adalah torch, ya torchnya, ya kemudian ada elektroda, ya sumber listrik dan gas pelindung, sebagaimana yang ada di skemanya ini. Nah, ini adalah skematis proses pengelasan GTAW, ada power source, kemudian ada gas pelindung supply gas pelindungnya, ada elektrik konduktornya nyambung ke torch, ada benda kerja, kemudian nanti menjadi sebuah proses pengelasan. Ada kabel holder dari mana? Dari torch ya ke power source dan dihubungkan dengan selang hose dari tabung inlet gas. Kemudian dari power source, kemudian nanti dihubungkan ke benda kerja, ada kabel massa namanya. Nah, di pengelasannya hasilnya seperti yang nampak di bagian bawah. Ya, bagian bawah ini. Nah, bagian bawah ya, itu nanti ada filler yang diumpankan, ada gas nozzle-nya, kemudian ada gas shield-nya, pelindung gasnya, dan kemudian ketika mencair nanti akan menjadi solidified wet metalnya. Itu yang ada di bagian bawah, ya solidified wet metal. Nah, solidified wet metal itu ya tanpa ada bagian jadi tanpa ada slag-nya karena memang tidak ada flak yang terbakar. Nah, kemudian ya di GTAW itu kata tungsten mengacu pada elemen tungsten murni ya sebagai paduan yang digunakan dalam elektrodanya. Nah, proses GTAW menggunakan elektroda yang non-consumable atau tidak terumpan. Titik lebur dari tungsten sekitar 3410 derajat Celcius. Ya. Sedangkan baja sekitar 1500. Jadi masih tahan panas. Ya. Nah, biasanya di dalam pengelasannya arus yang digunakan ya itu biasanya tergantung pada diameter elektroda. Ya. Penggunaan arus pengelasan yang tidak sesuai dengan diameter elektroda akan mengakibatkan ujung elektrodanya mencair. Makanya ampere yang digunakan harus disesuaikan dengan ukuran elektrodanya. Nah, biasanya kalau di dalam pengelasan yang power source-nya sumbernya adalah arus aras atau DC, nanti akan ada dua jenis polaritas, DC-EP atau direct current elektroda positif atau orang menyebut yang lain DC-RP. Dan juga yang kedua adalah DC-SP, direct current straight polarity atau DCEN. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi ya elektroda sesuai dengan AWS A512 ya tungsten yang bisa digunakan dan kode-kode warnanya. Misalkan di sini ada AWS classification EWP colornya green. Kemudian EWCE2 ya EWCE2 itu berarti elektroda, W-nya itu wolfram atau tungsten, CE-nya itu cerium. Ya, cerium 2 berarti paduan yang ditambahkan cerium oksida sebesar 2%. Ya, cerium oksida itu CeO2 itu namanya seria. Ya, CeO2 2%. Kalau EWLA warnanya black itu campurannya adalah lantanum.
Ya, La2O3 yang dicampurkan kalau 1 itu besarnya 1%. EWLA2 berarti lantanum 2%. Warnanya beda-beda. 1, 1,5, 2. Kalau 1 hitam, 1,5 gold, 2 blue. Kemudian EWTH, thorium. Nah, nama oksidanya thoria. Itu juga ada kodenya TH1, TH2. Itu nanti mencerminkan nilai paduan yang ditambahkan, oksida yang ditambahkan. Yang terakhir ada EWZR, zirconia. Ya, warnanya brown. Itu kalau EWZR 1 berarti kandungan yang ditambahkan zirconianya sekitar 0,25%. Kemudian ada lagi klasifikasi yang lain yang disebut dengan EWG. Ini untuk selain paduan yang di atas, warnanya grey, kemudian elemennya tidak tertentu. Nah, kemudian tungsten kalau EWP ya pure tungsten, elektroda EWP. E-nya elektroda, W-nya wolfram, P-nya pure. Artinya di situ mengandung elektroda tungsten murni, wolfram pure dengan kandungan 99,5%. Tidak ada unsur paduan yang sengaja ditambahkan. Nah, biasanya elektroda ini digunakan untuk arus AC, untuk pengelasan aluminium dan paduan magnesium. Ya, karena bisa menghasilkan stabilitas busur yang sangat baik. Ya. Tetapi EWB juga bisa digunakan untuk DC. Namun, ya inisiasi busur dan stabilitasnya kurang baik. Ya, warnanya hijau. Kemudian yang berikutnya ada EWTH, ya, elektroda wolfram thorium. Ya, thorium. Ada TH1, TH2, ya, itu nanti akan menghasilkan paduan elektroda dengan campuran elektroda thoria, THO2, yang ditambahkan besarannya sekitar 1-2%. Nah, thoriated ini atau EWTH thoriated ini ya lebih unggul daripada pure elektroda ya karena thoria mampu sekitar 20% lebih tinggi kapasitas arus pengelasan yang digunakan. Lifetime-nya lebih lama. Ya, juga ketahanannya lebih terhadap kontaminasi las. Ya, elektroda ini inisiasi busurnya lebih mudah dan lebih stabil dibanding dengan EWP. Ya, elektroda wolfram pure. Ya. Nah, thoria ini ya bahannya adalah radioaktif yang rendah. Ya, belum ditemukan bahaya pada tingkat radiasi ya untuk kesehatan weldernya. Namun, ya jika pengelasan dilakukan di ruang terbatas jangka waktu yang lama atau jika di grinding thorianya, maka mungkin akan bisa masuk ke dalam saluran pernapasan sehingga perlu dilakukan pertimbangan K3 di dalam prosesnya karena thorium ini bahan radioaktif sehingga perlu diantisipasi. Kemudian berikutnya elektroda jenis berikutnya adalah EWCE, ya elektroda wolfram cerium. Nah, campurannya nanti ditambahkan sekitar CEO2 beberapa persen. Bisa digunakan untuk AC dan DC. Nah, dibanding tungsten murni, seriated ini mengurangi tingkat penguapan atau burn off-nya. Ya, kemudian berikutnya elektroda EWLA, campuran lantana, lantanum dengan kandungan 1-2%. Nanti ditambahkan lantanum oksida atau nama lainnya lantana. Keunggulannya karena originalnya mirip dengan tungsten elektroda seria. Ya, di mana menunjukkan kandungan lantanum oxide mirip dengan EWCE
ya semakin besar kandungan lanthanum oksidanya, semakin stabil dan penyalaannya lebih mudah di dalam proses pengelasannya. Kemudian ada berikutnya EWZR. Tambahannya adalah zirconia ZrO2 ya sebagai tambahan pada wolfram. Nah, ini adalah pilihan untuk pengelasan dengan arus AC. EWZR1 dipasarkan. Karakteristik elektroda jenis ini berada di antara EWP dan EWTH. Ya, memiliki ketahanan yang lebih tinggi terhadap kontaminasi dibanding dengan EWP atau elektroda wolfram pure. Lebih stabil untuk arus AC, ya maksimum arus yang digunakan mirip EWTH. Digunakan untuk pengelasan yang mempersyaratkan radiografi berkualitas tinggi, di mana kontaminasi tungsten pada logam las harus seminimal mungkin. Jadi karena persyaratan radiografi ya yang tidak memungkinkan adanya tungsten inclusion itu, maka digunakan biasanya EWZR. Kemudian ada EWG ya. EWG itu wolfram ya dengan paduan selain yang disebutkan di atas ya ditambahkan oksida yttrium atau oksida magnesium ya namanya G ya yttria dan magnesia. Nah kemudian selain jenis-jenis elektroda itu, bentuk ujung elektroda tungsten merupakan variabel yang penting di dalam proses pengelasannya. Makanya harus berhati-hati ketika melakukan semacam repair pada ujung elektrodanya. Karena ujung elektroda itu akan menentukan jenis busur yang dihasilkan. Nah, kemudian ini ada gambaran ya bagaimana cara melakukan grinding pada tip elektroda tipnya itu. Ya, yang betul adalah arah dari hasil grinding prosesnya itu adalah longitudinal, bukan sirkumferensial. Jadi arahnya lurus, longitudinal, searah panjang dari elektroda, bukan searah melingkar dari elektrodanya. Kalau searah dengan elektroda, kalau searah melingkar dari elektroda nanti akan menghasilkan busur listrik yang tidak stabil atau outwander. Ya, itu yang dihasilkan. Makanya yang betul adalah yang sebelah kiri, arah penggrindingan dari ujung elektroda yang sudah tumpul, sehingga nanti akan bisa menghasilkan stabil arch yang bagus. Ya, itu yang perlu dipertimbangkan saat saudara melakukan penggrindingan. Nah, kemudian shielding gas. Nah, shielding gas yang digunakan di dalam GTAW itu diantaranya adalah argon, ada argon 99,9% ya, karena GTAW ini kebanyakan yang digunakan untuk pengelasan logam reaktif dan refraktori yang kemurnian argon minimumnya 9,997%. Nah, argon ini digunakan ya secara luas dibanding helium karena beberapa hal berikut: busurnya stabil, mengurangi penetrasi, membersihkan lapisan oksida ketika pengelasan pada logam aluminium, hemat biaya dan mudah peroleh di pasaran, perlindungan maksimal, ya busurnya mudah dinyalakan. Nah, penggunaan shielding gas argon ya sangat membantu ketika pengelasan manual pada logam yang tipis. Ya, karena ya karakteristik yang menguntungkan dalam pengelasan vertikal dan overhead
sehingga kecenderungan logam dasar turun pada saat bergerak menurun bisa dihindari. Yang berikutnya adalah helium, ya adalah gas inert juga. Ya, helium dengan tingkat kemurnian 99,99% jarang, sehingga konsekuensi dari penggunaan pelindung ini adanya kontaminan. Ya, helium dapat mentransfer panas lebih tinggi dari argon sehingga cocok digunakan pada logam dengan konduktivitas panas yang tinggi. Kadangkala ya helium ini dicampurkan dengan argon. Ya, campuran antara argon dan helium digunakan jika mengharapkan hasil yang memiliki karakteristik di antara keduanya. Helium lebih sering digunakan pada pengelasan plat tebal, sedangkan argon pada plat tipis. Nah, di sini kemudian dijelaskan faktor utama yang mempengaruhi efektivitas pelindung adalah kepadatan gas. Argon memiliki sepertiga berat udara dan 10 kali lebih berat dari helium. Sehingga karena helium lebih ringan, cenderung naik di sekitar nozzle. Aliran helium harus 2-3 kali lipat daripada argon. Jadi flow rate-nya untuk helium harus lebih besar pada saat melakukan setting flow rate gas inertnya itu. Ya, makanya ini diperhatikan yang poin-poin seperti ini. Karakteristik penting gas tersebut adalah tegangan arus hubungan dari busur tungsten terhadap argon dan helium seperti diilustrasikan pada gambar berikut. Nah, di situ ada voltage, kemudian ada current-nya. Ya, kalau dilihat untuk arc length ya, yang garis putus-putus itu arc length-nya, panjang busurnya. Kemudian di situ ada helium dan argon. Nah, dari data itu bisa disimpulkan bahwa untuk arus yang sama, maka voltage untuk helium memiliki nilai yang lebih besar. Tetapi kisaran arusnya ya tidak terlalu beda jauhnya, delta voltage-nya itu. Nah, misalkan di situ untuk arc length itu panjang busur 2 mili dan 4 mili. Yang 4 mili, ya, kalau 4 mili maka ya bisa dilihat ya untuk panjang busur 2 mili maka ya pada arus 150 untuk helium ya voltage-nya sebesar 15, untuk yang 2 mili sebesar sekitar 18. Nah, itu cara membaca diagram karakteristik gas pelindung tersebut. Artinya pada voltage yang sama, ya pada voltage yang sama, jika panjang busurnya lebih pendek, maka nanti akan menghasilkan nilai arus yang lebih besar, baik itu helium maupun pada argon. Ya, jadi jika voltage-nya sama, maka arusnya akan menjadi lebih besar untuk arc length yang lebih pendek. Karena arc length yang lebih pendek, nanti konsumsi ampere akan lebih besar. Nah, apa dasar pemilihan gas pelindung? Ya, pemilihannya adalah ya sebenarnya tidak ada aturan pilihan gas pelindung untuk setiap aplikasi. Argon, helium, campuran argon dan helium dapat digunakan untuk aplikasi mana yang lebih baik. Dengan pengecualian dari pengelasan manual pada bahan yang sangat tipis, argon sangat dianjurkan, sedangkan helium untuk plat yang tebal. Argon umumnya menyediakan busur yang beroperasi lebih lancar dan tenang. Selain itu biayanya lebih murah. Ya.
Kemudian ada backup purging namanya. Ya, backup purge atau purging gas atau backing gas. Nah, kadangkala saat pengelasan pada sambungan dengan bukaan atau root opening, udara yang terdapat pada sisi belakang wet dapat mencemari logam las. Untuk menghindari masalah ini, maka harus dibersihkan. Ya. Argon dan helium adalah gas untuk backup purge pada pengelasan semua jenis logam. Ya, di purging. Ya, biasanya di pengelasan pipa itu ada equipment purging gasnya. Ya. Nanti bisa, nah contohnya ini. Nah ini contoh bentuk purging gas. Jadi untuk pipa ini misalkan, ya untuk pipa, ya ada purge gas outletnya, kemudian ada inletnya, di sini yang dilas bagian wet jointnya. Nah ini dimasukkan inert gas, ya ditutup kemudian dialirkan begitu untuk melindungi bagian dari joint, well joint supaya tidak terkontaminasi. Nah, ini ada outletnya. Nah, ini juga untuk ya jenis plat, ya purging gasnya seperti itu. Ini contoh gambar orang yang sedang melakukan pengelasan, ada purging gasnya. Nah, kemudian beberapa keuntungan dari GTAW ya adalah ya pemakaian yang luas, dapat diautomatisasi, ya sangat bagus biasanya digunakan untuk road pass, dapat diaplikasikan pada semua posisi pengelasan. Ya, umumnya tidak terbatas. Tetapi ya nanti ada kekurangannya. Deposition rate, kecepatan pengisian sangat lambat. Ya, lebih mahal. Ya, toleransi rendah terhadap kontaminan. Adanya defleksi busur pada arch blue, ya jika pengelasan dilakukan di ruang terbuka, hembusan udara mengganggu sistem perlindungan yang diberikan oleh gas pelindungnya. Nah, kemudian rangkumannya, ya ini GTAW, las manual, elektrodanya non-consumable, ya menggunakan gas pelindung. Elektroda berupa tungsten, ya sesuai dengan klasifikasi AWS, ada bermacam-macam jenis elektroda. Gas pelindung bisa argon, helium, atau campuran. Ya, ini beberapa rujukan dan latihan soal yang bisa saudara kerjakan.